Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat Muslim disebutkan Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia bertanya kepada Nabi, Man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Wahai Nabi, siapa manusia yang paling berhak? Ahaqqu apa? Paling berhak, paling layak. Bi husni sahabati, untuk aku berbuat baik kepadanya. Siapa nih manusia yang pertama kali aku harus berbuat baik kepadanya? Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka, ibumu. Dan sahabat tuh kan kadang suka penasaran ya. Seperti dalam hadis lain tuh, ausini wahai Rasulullah, coba nasihati saya butuh nasihat. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Kemudian fakarrara miraran, faraddada miraran, dia ulang lagi. Terus apa lagi wahai Nabi nasihatnya? Apa kata Rasulullah SAW? La taghdab, jangan marah. Dia ngulang lagi. Terus apa nasihat yang lain apa ya Rasulullah? Jadi dia pingin ada nasihat lain apa? Apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. Nah, sama dengan sahabat ini, dia penasaran. Tsumma man? Setelah ibu siapa? Apa kata Rasulullah SAW? Tsumma ummuka. Yang kedua ya tetap ibumu. Kemudian sahabat ini nanya lagi, yang ketiga, tsumma man? Siapa lagi wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tsumma ummuka, ibumu. 3 kali diulang oleh Rasulullah SAW, ibumu. Siapa ibumu? Terus siapa ibumu? Kemudian dia ingin tahu lagi, kira-kira siapa lagi setelah ibu? Tsumma man? Dia bertanya lagi, siapa wahai Rasulullah setelah ibu? Kata Rasulullah SAW, tsumma abuka, bapakmu. Di situ disebutkan siapa? Ibu dan bapak. Istrinya disebut enggak? Istri disebut enggak? Enggak. Anak disebut enggak? Enggak. Paman? Enggak. Bibi? Enggak. Saudari? Enggak. Nama pacar? Enggak disebut. Banyak anak-anak muda yang dia itu membela pacarnya lebih besar, lebih kuat. Membela sahabatnya lebih kuat, lebih semangat daripada membela ibunya. Padahal di hadis tidak disebut tuh, nama pacarnya nggak disebut. Nggak disebut. Belum lagi haram, ada dalam Islam pacaran, ada. Tidak ada pacaran, tidak ada. Jadi ini yang harus kita bela dulu, yang harus kita hormati dulu, yang harus kita ini berjuang.
untuk manusia yang ada di dekat kita. Yang pertama kali ibu, kemudian bapak, ya. Dan bapak harus siap disebut yang nomor 4, ya, ibumu, bapakmu. Tapi yang wajib menafkahi siapa? Yang wajib nafkahi siapa? Bapak ternyata. Makanya harus kuat, ya, harus kuat. Nah. Dan memang itu resiko. Kalau nggak mau resiko seperti itu, ya sudah, nggak usah nikah, nggak usah punya anak, gitu ya. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan baca sebuah surat yang ditulis oleh Ustadz legend, Ustadz Armen Halim Naro rahimahullah ta'ala. Dan ini sudah berapa tahun yang lalu, mungkin belasan tahun yang lalu. Saya masih ingat pertama kali saya dengarkan kajian beliau itu waktu mondok di Jogja dulu. Ya. Nah, dibuka halaman 9. Surat ibu kepada putranya. Sudah ketemu? Nah, Anda bacakan ya. Orang tua pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadisnya riwayat Ahmad. Kutitip surat ini anakku, nanda yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala. Segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Amin. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri. Setiap kali menulis, setiap itu pula goresan tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini. Sekalipun nantinya engkau remes kertas ini lalu engkau merobeknya, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hatiku dan telah engkau robek pula perasaanku. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku. Dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi. Semenjak kabar gembira tersebut,
Aku membawamu 9 bulan. Tidur, berdiri, makan dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku memandangmu wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan tendangan kakimu, atau geliat badanmu dalam perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti engkau sehat walafiat dalam rahimku. Penderitaan yang berkepanjangan menderaku. Sampailah saat itu ketika fajar pada malam itu yang aku tidak dapat tidur dan memejamkan mataku barang sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian menari-nari di pelupuk mataku hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau pun lahir. Tangisku bercampur dengan tangismu. Air mata kebahagiaan senantiasa menetes dalam keharuan dan kebahagiaan. Dengan itu semua, sirna semua keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya rasa sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku dan memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah celotehmu dalam meminta sesuatu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Itulah kebahagiaanku. Kemudian berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai. Menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, dan menjadi pekerjamu yang tidak pernah mengenal lelah, serta mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu. Tatkala itu aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Saat itu pula hatiku mulai merasa teriris-iris. Air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka. Tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, dan sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganmu. Nah, sekilas ya. Jadi ini perasaan semua ibu yang punya anak laki-laki. Kemarin pas pernikahan adik ipar itu, pas selesai pulang itu saya nyoba nyandain ibu mertua. Tadi nangis ya gitu.
Kenapa nangis? Bercanda sambil saya nyetir. Apa kata beliau, kata ibu mertua, nak, dulu waktu kamu nikah itu ibumu nangis. Dia bilang ke saya, waktu kamu nikah itu ibumu nangis, nangis bahagia dan sedih. Kenapa? Bahagia kamu bisa nikah, sedih karena akan kehilangan dirimu. Itu saya kuat-kuatin, tau, coba ngebut, padahal itu nangis saya. Saya baru sadar ibu saya nangis. Kan waktu nikah nggak melihat, ibu-ibu kan di sana ya, bagian-bagian perempuan. Sedangkan saya ini nangis juga sama. Waktu kamu nikah dulu saya nangis karena seneng, karena kedatangan lanceng, tahu lanceng ya? Jadi dia bilang ibumu nangis, senang dan sedih. Sedih kenapa? Karena kehilangan lancengnya, kehilangan anak laki-lakinya. Sedangkan saya pada waktu itu senang karena kedatangan lanceng, karena kedatangan anak laki-laki, kedatangan mantu. Sekarang saya nangis karena senang dan sedih kehilangan anak saya, kehilangan anak saya. Dan itu semua perasaan ibu seperti itu semua. Karena dia yang merawat anaknya. Ketika sudah besar, sudah dewasa, diambil orang. Nah, kita lanjutkan. Waktu berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihan sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang berguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Detik demi detik kuhitung demi mendengarkan suaramu. Akan tetapi penantian kurasakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanyalah kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, ibumu ini tidaklah meminta banyak dan tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Jadikanlah ibumu yang malang ini sebagai pembantu di rumahmu. Agar bisa juga aku menatap wajahmu. Agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau memasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu. Agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana sekalipun hanya 1 detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi. Atau sekiranya terpaksa engkau datangi sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan digerogoti oleh penyakit. Berdiri seharusnya dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Sekalipun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu. Masih seperti lautan yang tidak pernah kering. Masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikannya dengan kebaikan setimpal. Sedangkan kepada ibumu, mana balas budimu, nak? Mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air susu serupa? Akan tetapi kenapa, nak, susu yang ibu berikan engkau balas dengan tuba? Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman,
Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan pula? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu balasannya juga kebaikan? Surat Ar-Rahman ayat 60. Sampai begitu keraskah hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu? Wahai anakku, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Engkau adalah buah dari kedua tanganku. Engkaulah hasil dari keletihanku. Engkaulah laba dari semua usahaku. Kiranya dosa apa yang telah aku berbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Pernahkah aku berbuat hilaf dalam salah satu waktu selama bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Terus, jika tidak demikian, sulitkah bagimu menjadikan statusku sebagai budak dan pembantu yang paling hina dari sekian banyak pembantumu? Semua mereka telah mendapatkan upahnya. Mana upah yang layak untukku? Wahai anakku, dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau menganugerahkan sedikit kasih sayangmu demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Sedangkan Allah Ta'ala mencintai orang yang berbuat baik. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau seorang laki-laki supel, dermawan dan berbudi. Anakku, tidak tersentuhkah hatimu terhadap seorang wanita tua yang lemah? Tidak terenyuhkah jiwamu melihat orang tua yang telah renta ini? Ia binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan. Bukan karena apa-apa, tapi hanya karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya. Hanya karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya. Hanya karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu tepat menghujam jantungnya. Hanya karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anakku, ibumu inilah sebenarnya pintu surgamu. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala sebagaimana dalam hadis, orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, maka sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Nah, jadi orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Kalau mau silahkan manfaatkan, kalau tidak silahkan sia-siakan, kata Nabi SAW. Anakku, aku sangat mengenalmu, tahu sifat dan akhlakmu. Semenjak engkau telah beranjak dewasa, saat itu pula tamak dan labamu kepada pahala dan surga begitu tinggi. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan sholat berjamaah dan shaf pertama. Engkau selalu berniat untuk berinfak dan bersedekah. Akan tetapi anakku, mungkin ada satu hadis yang terlupakan olehmu, satu keutamaan besar yang terlalaikan olehmu, yaitu bahwa Nabi yang mulia SAW bersabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau bersabda, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Beliau bersabda, berbakti kepada kedua orang tua. Dan aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai anakku, ini aku, pahalamu. Tanpa engkau bersusah payah untuk memerdekakan budak atau berletih dalam berinfak. Pernahkah engkau mendengar cerita seorang ayah yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Setelah 30 tahun dalam perantauan, kiranya yang ia bawa pulang hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia telah gagal dalam usahanya. Setibanya di rumah, orang tersebut tidak lagi melihat gubuk reotnya, tetapi yang dilihatnya adalah sebuah perusahaan tambang emas yang besar.
berletih mencari emas di negeri orang, kiranya di sebelah gubuk reotnya orang mendirikan tambang emas. Nah, nyambung ya antum ya, nyambung ya. Nah, jauh-jauh cari, ternyata yang berharga ada di dekatnya itu. Begitulah perumpamaanmu dengan kebaikan. Engkau berletih mencari pahala, engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi dan mempercepat amalmu. Bukankah ridhoku adalah keridhaan Allah Ta'ala dan murkaku adalah kemurkaannya? Anakku, yang aku cemaskan terhadapmu, yang aku takutkan bahwa jangan-jangan engkaulah yang dimaksudkan Nabi SAW dengan dalam sabdanya, merugilah seseorang. Dikatakan, siapa dia wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, orang yang mendapatkan kedua ayah ibunya ketika tua dan tidak memasukkannya ke dalam surga. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit, dan aku tidak akan adukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini telah membumbung menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya, dan tidak ada dokter yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, nak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibumu ini kuat menengadahkan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab, padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah, nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Akan berlalu masa hingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza min jinsil amal. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat yang sama kepada anak-anakmu. Engkau tulis dengan air matamu, sebagaimana aku menulisnya dengan air mata itu pula kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah pada ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, terserah padamu. Apakah engkau sadar dan akan kembali, atau engkau ingin merobeknya? Wassalam, ibumu. Jadi ini surat kepada anaknya. Setelah sampai kepada si anak, maka si anak pun menulis surat balasan. Surat balasan untuk ibu. Kepadamu yang tercinta, bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan duka, dan aku telah membacanya. Ya, aku telah mengejanya kata demi kata. Tidak ada satu huruf pun yang aku lewatkan. Tahukah engkau wahai ibu, bahwa aku membacanya semenjak sholat isya dan baru selesai membacanya setelah ayam berkokok. Fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang kau tulis tersebut jika ditaruhkan di atas batu tentu ia akan pecah. Sekiranya ia diletakkan ke atas daun yang hijau tentu dia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak tersudu oleh itik dan tidak tertelan oleh ayam. Sebenarnya lah bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan, bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku baca suratmu.
Sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Sekiranya surat itu ditulis oleh orang yang bukan ibu dan ditujukan pula bukan kepadaku, layaklah orang mempunyai hati yang keras ketika membaca surat itu menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah bunda dan surat itu ditujukan untuk diriku sendiri. Aku sering membaca kisah dan cerita sedih. Tidak terasa bantal yang dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Aku juga sering menangis melihat tangisnya anak yatim, atau menitikkan air mata melihat sengsaranya hidup si miskin. Aku acap kali tersentuh dengan suasana yang haru dan keadaan yang memilukan, bahkan pada binatang sekalipun. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Ratapan yang bukan ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah sebuah kenyataan. Bunda yang kusayangi, sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggal ayah pada masa engkau hamil tua mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut sebagai utang dan hendaklah dicatat dulu. Utang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan dapat melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa, hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat ketika engkau sengaja mengambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua sekarang, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Hari-harimu adalah perjuangan, semua hidupmu hanya pengorbanan. Ibu, maafkan aku, anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung pula suku dan negerinya, engkau katakan ketika itu padaku, ambillah ia sebagai istrimu. Gadis pemalu yang pandai bergaul, cantik dan berakhlak mulia, punya hasab dan nasab. Semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Keberadaan dia sebagai istriku telah membuatku lupa posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah membuatku terlena dengan sapaan dan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut, karena ia telah menunaikan kewajibannya sebagai istri, terutama perhatiannya dan berbakti kepadamu. Sudah berapa kali ia memintaku untuk menyediakan waktu untuk menziarahimu. Hari yang lalu ia telah buatkan makanan buatmu, akan tetapi aku tidak punya waktu mengantarkannya, hingga makanan itu telah menjadi basi. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik, istri yang telah berupaya banyak untuk kebahagiaan rumah tangganya. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru, seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Sekali lagi maafkan aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang kualami, perubahan suasana setelah engkau dan aku berpisah, dan perubahan jiwa ketika aku tidak hanya mengenal dirimu, tapi kini aku telah mengenal satu wanita lagi. Ibu,
Perkawinanku membuatku masuk ke dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah ku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik dan anak-anak yang lucu-lucu. Maafkan aku, ibu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang lain. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka. Ibu, maafkan aku, anakmu. Aku telah lalai. Aku telah lupa. Aku telah menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua difitrahkan untuk cinta kepada anaknya dan anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ya, tahu ini ya. Jadi fitrahnya seperti itu. Fitrahnya orang tua itu sangat cinta kepada anaknya, dan fitrahnya anak itu benci pada orang tuanya. Iya. Makanya Allah menasihatkan dalam Al-Qur'an kepada orang tua, innama amwalakum wa auladakum fitnah. Sungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu fitnah. Supaya apa? Jangan terlalu cinta kepada anak, sehingga lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang fitrahnya orang tua itu sangat cinta kepada anaknya. Bahkan bisa berlebihan cintanya sampai lalai. Makanya diingatkan, anak dan harta-hartamu itu fitnah. Begitu juga di dalam Al-Quran perintah kepada seorang anak itu apa? Berbakti kepada orang tua, ya kan? Perintahnya berbakti pada orang tua. Kenapa? Karena fitrahnya anak itu benci pada orang tuanya. Iya. Makanya jangan benci. Diperintahkan untuk berbakti pada orang tua. Makanya ada peribahasa orang Madura gimana? Kalau anak jatuh, orang tua, kalau anak jatuh ke dalam sumur, orang tua apa yang lakukan? Langsung loncat. Tidak peduli, tidak peduli. Padahal secara akal gimana? Anak jatuh ke sumur, bapak langsung loncat, itu gimana? Sama-sama binasa kan? Ya secara akal begitu. Tapi fitrahnya orang tua itu sangat cinta. Dia nggak peduli. Dia tidak peduli. Saya pernah merasakan seperti itu, menyadari ketika bukan saya, ayam. Suatu ketika ayam itu jatuh ke sumur. Bapak saya cerita, "Cong, waktu ke sumur, engkau langsung loncat." Tak mikir, langsung loncat. Ketika naik ke atas baru sadar, ternyata luka-luka sini, beset-beset. Batin saya, itu baru ayam, gemit. Gimana kalau saya yang jatuh ke sumur? Tapi sebaliknya, ketika orang tua jatuh ke sumur, apa yang dilakukan anak? Nyari tangga. Kenapa? Karena anak mainnya logika. Kalau saya ikut loncat, mati juga saya nanti. Gitu. Luka juga saya. Iya, cari tangga. Tidak mikir. Bapaknya itu sudah ngap-ngapan, dia cari antenya. Kemana ante? Nyari kata tangkel. Wadah ante. Orang karena anak seperti itu. Makanya orang tua jangan terlalu cinta kepada anak sehingga lalai, dan anak berbakti kepada orang tua jangan sampai benci. Nah, kemudian aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu, Sudaya. Halaman 37. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, dan anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tuanya. Ini ya. Nah, itulah yang terjadi pada diriku, wahai ibu. Aku seperti orang linglung ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu. Kalaulah engkau bukan karena bimbangan agama yang telah lama engkau talkinkan kepadaku, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayah, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang, baru aku mengerti, karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam, seperti semua permasalahan berat yang engkau hadapi selama ini. Nah, ibu itu
tidak curhat aja kepada kita. Enggak curhat aja, engkau sangguna tak seneng jong ben era gini, engkau tak seneng ben ngarua. Enggak ngomong saja orang tua kita. Ibu kita itu enggak ngomong aja pada kita. Namanya. Sekarang baru aku mengerti bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anaknya telah menikah dengan seorang wanita. Di matanya wanita yang telah mendampingi putranya itu adalah manusia yang paling beruntung. Bagaimana tidak, dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadi dan matang ekonomi dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dengan detak jantungnya dia peroleh kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungannya kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Laki-laki sebagai anak dari ibunya dan ia sebagai suami dari istrinya. Nah, ibuku sayang, maafkan aku ibu, ampunkan diriku. Satu tetesan air matamu adalah lautan api bagiku. Janganlah engkau menangis lagi, jangan engkau berduka lagi, karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut ibu, aku cemas dengan banyaknya dosaku kepada Allah. Sekarang bertambah pula dengan dosaku terhadapmu. Dengan apa aku gapai ridho Allah sekiranya engkau tidak meridhoiku? Apa gunanya semua kebaikan sekiranya di matamu aku tidak punya kebaikan? Bukankah ridho Allah tergantung dengan ridhomu, dan sebaliknya bukankah kemurkaan Allah tergantung dengan kemurkaanmu? Tahukah engkau ibu, seburuk-buruknya diriku, aku masih merasakan takut kepada murka Allah. Apalah jadinya hidup jika hidup penuh dengan murka dan laknat serta jauh dari berkah dan nikmat. Kalau akan murka itu pula yang aku peroleh, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepadaku, izinkan aku datang kepadamu, membawa segala yang aku miliki, lalu menyerahkannya kepadamu, lalu terserah engkau, mau engkau buat apa. Sungguh aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun bunda, wahai bunda, aku memiliki kekuasaan seluas kekuasaan Firaun, mempunyai kekayaan sebagaimana kekayaan Qarun, dan mempunyai keahlian setinggi ilmu Haman. Pastikan wahai ibu, pastikan wahai bunda, tidak akan aku tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka wahai bunda? Ibu, maafkan anakmu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Ta'ala bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, maka ampun wahai ibu. Aku angkat seluruh jemariku dan 11 dengan kepala untuk mohon maaf kepadamu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan, salah ucap pula lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Tentu kebinasaan yang telah. Tentu diriku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan. Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang pula. Kalaulah doamu terucap atasku wahai ibu, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sejarah anak manusia yang kubaca, tidak ada yang bahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia. Maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasib bagi yang terkena kutuk di akhirat. Tentu lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kehilafan, kealpaan, dan kelalaianku. Suratmu akan kujadikan jimat dalam hidupku. Setiap aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan aku baca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutalkin diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai dalam berbakti, lalu sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga dia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai, lalu dia kembali kepada petunjuk. Tua, siapa yang tidak mengalami ketuaan wahai bunda? Badanku yang saat ini tegap, rambutku hitam, kulitku kencang, akan datang suatu masa badan yang tegap itu akan ringkih dimakan usia. Rambut yang hitam akan dipenuhi uban ditelan oleh masa, dan kulit yang kencang itu akan menjadi keriput ditelan oleh zaman.
Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh burung kecil lainnya. Singa si raja hutan yang selalu mangsa, jika telah tiba tuanya dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu. Di masa banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, angkatlah ke langit munajatmu untukku agar aku dapat memperoleh kebahagiaan abadi di dunia dan akhirat. Ibu, sampainya suratku ini, insya Allah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antaraku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, tawamu adalah tawaku, dan tangismu adalah tangisku. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya. Aku berharap aku dapat membahagiakanmu selama mataku masih berkedip. Bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri, dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu. Nah, silakan, tawadul, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، mulai sekarang harus pahami ya, kondisi orang tua kita, bapak kita, ibu kita ya. Dan bapak ibu kita itu sensitif, orang tua kita itu sensitif. Jadi anak itu harus paham itu ya. Ketika kita itu sudah menikah, maka kita punya kewajiban untuk mengunjungi dua rumah. Rumah orang tua kita dan rumah mertua kita. Maka dahulukan kunjungi orang tua antum. Karena ketika seorang wanita menikah dengan seorang laki, kewajibannya kepada orang tua itu berpindah kepada suaminya. Adapun seorang laki-laki ketika menikah, kewajibannya tetap kepada orang tuanya. Bukan berarti wanita itu sudah nggak bisa berbakti lagi pada orang tua. Tidak, tetap berbuat baik pada orang tuanya, tapi diutamakan kepada suaminya. Tapi seorang laki-laki ketika dia menjadi suami, tetap kewajiban baktinya kepada orang tua. Nah, ada bahasa terkadang ketika ibu anak itu nelpon nih, itu nanya, "Cong, boleh di mana?" Ada di rumah. Oh, tak kira ke sana, ke mertua. Nah, itu sinyal-sinyal sejak dulu saya tangkap, menandakan saya nggak boleh main kepada mertua sebelum ke orang tua. Jadi sejak dulu saya tetapkan seperti itu. Saya nggak mau main kepada mertua sampai saya main dulu ke orang tua. Saya dahulukan. Kalau belum main ke orang tua, saya nggak mau.
Ya. Juga sinyal-sinyal antum harus tangkap. Ketika ibu antum atau orang tua bapak antum itu ingin sesuatu, dia nggak ngungkapkan terkadang. Tapi antum harus peka. Ibu kita itu butuh apa, itu langsung tanyakan, Bu butuh apa. Ketika dia butuh obat, belikan obat meskipun dia nggak minta. Terkadang kan, "Cong, tak ada area obat." Itu bukan oh, tak ada kritikal seperti. Bukan seperti itu. Itu maksudnya dia butuh obat gitu loh. Butuh obat. Ya. Terkadang harus dipancing kita yang nanya. "Bu, kibada matuna." Tak ada lah. Oh, bila saya sobong, abid lah. Tapi tidak minta dia. Tapi itu kita harus peka. Oh, saya harus belikan. Nah, itu ya. Sebagai penutupnya ya, ada sebuah kisah. Dan ini disebutkan oleh ulama, oleh syekh. Ada anak namanya Muhammad, bawa gendong ibunya ke dokter gula, apa namanya, dokter apa? Jadi dia punya penyakit gula gitu loh, penyakit gula. Akhirnya singkat cerita bawa ke situ. Nah, ibunya ini gila. Dokternya heran. Ngapain bawa? Ditanya, "Ini siapa?" "Ibuku, ibu saya." "Kok bisa dibawa ke sini?" "Dia punya penyakit gula." Nah, ibunya itu ngamuk-ngamuk. Kadang meludahi anaknya itu, diludahi mukanya, wajahnya diludahi. Cuh. Tapi anaknya cuma diludahi. Akhirnya dia lari-lari, muter-muter meja, Pokoknya ya perbuatannya orang gila seperti itu. Perbuatannya orang gila. Kemudian singkat cerita, ibunya ini lihat di TV itu ada kegiatan tawaf Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Dia nanya kepada anaknya. Dia nggak tahu manggil apa, pokoknya ke anaknya itu sembarangan. "Kapan saya mau dibawa ke sana?" Katanya saya mau dibawa ke Mekah, mau umrah. Kata anaknya, "Yaumul Khamis, wahai ibuku, hari Kamis. Insya Allah hari Kamis saya bawa." Nah, sudah selesai. Terus setelah itu singkat cerita sudah selesai, pulang, dibawa. Nah, dokternya tadi nanya, "Kok bisa orang gila punya anak?" Kata si anak ini, "Iya, dulu ibu saya ini punya penyakit kejiwaan, kemudian nikah, kemudian ditinggal. Setelah setahun ditinggal. Akhirnya mulai sejak itu saya merawat ibu saya. Setiap kali ibu saya ini tidur, saya ikat kakinya dengan kaki saya, takut kabur. Jadi mulai umur 10 tahun saya melayani ibu saya sampai sekarang. Saya menyediakan makan, saya menyediakan minum, seperti itu ya. Nah, kemudian pulang. Ketika ditutup pintunya, dokternya ini nangis sejadi-jadinya. Nangis. Kenapa? Karena dia biasa sudah mendengarkan kisah-kisah tentang bakti anak kepada orang tuanya, sudah biasa. Tapi dia baru sekarang melihat bakti anak kepada ibunya yang gila. Di waktu yang sama banyak seorang anak menaruh orang tuanya yang gila kemana? Rumah sakit jiwa. Atau kalau sudah sepuh ke panti jompo. Tapi ini tetap bahkan digendong. Kemudian tadi sempat dokternya nanya, "Kok mau dibawa ke umroh? Padahal dia kan gila." Apa kata si anak? "Setiap ibu saya ingin sesuatu, saya mampu, saya lakukan." Kata si anak. Dan ini jadi kuat bagi kita. Selama saya mampu, apapun yang diinginkan ibu kita, apapun yang diinginkan oleh bapak kita, selama kita mampu membeli, selama kita bisa lakukan. Nah, ibu kita butuh obat, harganya 1 juta. Obat harganya mahal sekali. Tapi kalau kita mampu, belikan, tidak masalah. Belikan. Itu ya. Nah, itu sebagai penutupnya, sebagai kuatnya, apapun yang diinginkan oleh orang tua kita, ibu kita, bapak kita, selama kita mampu, lakukan.
Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.